Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani dapat undangan dari klub Austria. Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani mendapatkan undangan untuk bergabung ke klub Eropa, tepatnya Austria. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh mantan legenda timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto pada Minggu 16 Oktober 2022. Sadil Ramdhani mempunyai hubungan kedekatan dengan Kurniawan Dwi Yulianto. Pasalnya, Kurniawan Dwi Yulianto yang membawa Sadil Ramdhani untuk bergabung ke klub Malaysia Sabah FC. Saat Sadil Ramdhani gabung Sabah FC, Kurniawan Dwi Yulianto dipercaya untuk menjadi pelatih kepalanya. Sayangnya, kini Kurniawan Dwi Yulianto sudah dilepas dan tinggal Sadil Ramdhani lah yang membela Sabah FC. Kontrak Sadil Ramdhani bersama Sabah FC akan berakhir pada Desember 2022. Tugas Sadil bersama Sabah FC tinggal menyisakan Piala Malaysia 2022 saja. Sebab Sabah FC sudah mengakhiri kompetisi Malaysia Super League 2022 dan menempati posisi akhir di peringkat ketiga. Jelang masa bakti Sadil Ramdhani bersama Sabah FC berakhir, ex-pemain Persela Lamongan itu kini dibidik sejumlah klub termasuk dari Austria. Kurniawan Dwi Yulianto mengakui bahwa klub Austria itu sudah mengirimkan email pertanda tertarik dengan Sadil Ramdhani. Email itu dikirimkan ke Sadil Ramdhani dan juga Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan bahwa sebenarnya sejak musim lalu, Sadil Ramdhani ingin dibawa salah satu agen ke Eropa. Namun demikian, Sabah FC tidak melepaskan Sadil Ramdhani karena masih terikat kontrak. Kurniawan Dwi Yulianto berharap agar Sadil Ramdhani bisa menerima tawaran dari klub Austria itu. Sebab ia ingin kualitas Sadil Ramdhani bisa lebih meningkat jika berkarir di Eropa. Selain klub Austria itu, Sadil Ramdhani juga diminati oleh tim asal Indonesia. Tak hanya itu, Sabah FC juga tertarik untuk memperpanjang kontrak Sadil Ramdhani selama 2 tahun ke depan. Jika Sadil Ramdhani berminat, maka klub Austria itu langsung akan mengurusi semuanya, baik dari tiket pesawat terbang, akomodasi hotel, dan juga lain-lainnya. Ini bertujuan agar Sadil Ramdhani bisa segera beradaptasi di sana. Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Tragedi Kanjuruhan jadi faktor utama. Indonesia dipastikan gagal menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Banyak hal yang menjadi pertimbangan, salah satunya adalah tragedi Kanjuruhan. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Winsor Paul John dalam konferensi persnya hanya menyebut 2 negara calon tuan rumah. Keduanya yakni Qatar dan Korea Selatan. Kami belum menentukan. Keputusannya akan diambil dalam meeting 17 Oktober 2022 dan pada sore harinya akan ada pengumuman resmi negara mana yang akan terpilih menjadi tuan rumah, kata Datuk Winsor. Jadwal Piala Asia nanti pun akan dilaksanakan berdasarkan tuan rumah. Pasalnya kedua calon tuan rumah memiliki kultur dan kondisi geografis yang berbeda. Bukan tanpa sebab, niat Indonesia menjadi tuan rumah mental begitu saja. Beberapa faktor dan kondisi terkini menjadi pertimbangan AFC menghapus Indonesia dari daftar tuan rumah. Seperti pengalaman yang sudah-sudah saat Indonesia menjadi tuan rumah ajang level Asia, kursi stadion kerap sepi. Terlebih jika bukan timnas Indonesia yang bertanding. Dalam kacamata broadcasting ini tentu sangat buruk, lantaran laga-laga tersebut disiarkan ke seluruh penjuru Asia. Kurangnya persiapan juga jadi kekhawatiran AFC. Pasalnya Indonesia juga menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dalam kalender yang sama. Andai AFC menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2023, maka akan sangat memaksakan. Lantaran penyelenggaraan Piala Asia 2023 hanya berjarak 5 hari dari Piala Dunia U20 2023.
Faktor lain yang tak bisa dipungkiri adalah soal tragedi Kanjuruhan. Meninggalnya ratusan supporter karena kelalaian para perangkat pertandingan jelas menjadi catatan tersendiri. Seperti diketahui, faktor keamanan menjadi yang terpenting dalam setiap olahraga, terutama sepak bola. Jika berkaca pada tragedi Pilu 1 Oktober yang lalu, jelas sebagai pemangku kebijakan, PSSI harus banyak berbenah. Di tengah pro kontra kemunduran Shin Tae-yong, Timnas U20 Indonesia tetap lakukan training camp di Turki. Timnas U20 Indonesia diketahui telah berangkat ke Turki guna melakukan training camp. Sebelumnya, masyarakat Indonesia sempat dibuat heboh terkait pernyataan Shin Tae-yong yang mengancam mundur dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Namun tampaknya hal tersebut tidak berimbas kepada agenda Timnas U20 Indonesia yang akan melakukan pemusatan latihan di Turki. Melalui unggahan Instagram resmi PSSI, Timnas U20 Indonesia telah berangkat ke Turki pada Sabtu 15 Oktober 2022 malam. Seperti yang diketahui, Timnas menjalani training camp sebagai persiapan Piala Dunia U20 dan Piala Asia U20. Dalam sebuah video yang diunggah PSSI, terlihat rombongan Timnas U20 Indonesia berangkat menuju bandara di tengah guyuran hujan. Saat di perjalanan, Marcelino dan kawan-kawan juga tampak akrab satu sama lain. Mereka terlihat berfoto bersama saat berada di bus. Selain itu, Shin Tae-yong juga terlihat senang saat akan berangkat ke Turki. Hal tersebut terlihat dari unggahan foto Instagram PSSI. Tampak ekspresi Shin Tae-yong yang tersenyum sumringah saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.